Halo One Piece Lover, kembali lagi di channel saya UJ Official tentunya ya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan banyak rezeki ya guys. Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran One Piece chapter 1061. Oke, pada chapter 1060 Sabo berada di kerajaan Lulusia. Dia terpisah dengan para komandan pasukan revolusioner yang lain karena mereka sudah tiba di kerajaan Kamabaka bersama dengan Kuma. Sepertinya ada suatu hal yang sangat besar sehingga membuat Sabo tidak langsung pulang ke kerajaan Kamabaka. Hal itu berkaitan dengan Admiral Fujitora dan Dr. Vegapunk. Fujitora merupakan admiral yang menjunjung tinggi nilai moral dibandingkan admiral yang lain. Dia tidak suka pada penindasan dan ketidakadilan. Sebagai orang yang membenci penindasan dan ketidakadilan, wajar memang bagi Fujitora untuk menghancurkan sistem dari Shichibukai. Shichibukai dinilai memanfaatkan hak keistimewaannya mereka untuk merugikan warga biasa seperti halnya Doflamingo. Pada Reverie, Raja Cobra dan Raja Rico membuat pernyataan sesuai dengan keinginan Fujitora, yaitu menghapus sistem Shichibukai. Walaupun menimbulkan banyak perdebatan, namun banyak raja lain yang mendukung penghapusan sistem Shichibukai ini. Dengan begitu, sistem Shichibukai pun telah resmi dibubarkan, dan para mantan Shichibukai pun menjadi bajak laut biasa yang menjadi musuh dari pemerintahan dunia. Seperti kata Akainu, seharusnya Fujitora senang akan hal tersebut. Namun bagaimana jika penghapusan Shichibukai sebenarnya bukan tujuan besar dari Fujitora? Penghapusan Shichibukai hanyalah salah satu dari tujuan kecil dari Fujitora, dan Fujitora pun masih memiliki tujuan lain yang lebih besar dari itu. Dari video kali ini saya akan membahas rencana besar dari Fujitora, Vegapunk, Sabo, dan Dragon. Dibanding mantan Shichibukai seperti Doflamingo, Moria, dan Crocodile, ada yang lebih kejam lagi, yaitu para Tenryubito. Dengan memanfaatkan status mereka sebagai bangsawan dunia, Tenryubito merasa jika mereka sebenarnya adalah dewa. Namun mereka tidak bertindak sebagai dewa yang baik, melainkan mereka melakukan berbagai hal yang buruk dan kekejaman yang lain. Tidak terhitung berapa banyak orang yang menjadi korban akibat dari kekejaman dari Tenryubito ini. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka ini dilindungi oleh pemerintahan dunia dan angkatan laut. Jadi walau mereka sangat jahat, tapi mereka bisa hidup dengan nyaman dan aman. Fujitora juga sudah pasti tidak suka dengan Tenryubito. Sebenarnya juga pasti banyak angkatan laut yang tidak suka kepada mereka, tapi terpaksa melayani mereka karena aturan yang berlaku. Para personel angkatan laut itu tidak bisa berbuat apa-apa karena status dari para Tenryubito memang sangat tinggi. Meski begitu, Fujitora tidak mau hanya tinggal diam, tapi tentunya dia juga tidak mau bertindak gegabah. Dengan kata lain, tujuan Fujitora yaitu menggulingkan Tenryubito, tapi dengan cara yang halus dan strategi yang matang untuk merealisasikan tujuan itu. Hal pertama yang dilakukan Fujitora yaitu mencari rekan angkatan laut yang sama-sama membenci Tenryubito. Mungkin diantaranya adalah Garp, Sengoku, Smoker, dan beberapa prajurit yang lain. Selain dari angkatan laut, Fujitora juga mencari dukungan dari kubu pemerintahan dunia seperti kawan yang dia dapat dalam ilmuwan terhebat dunia, yaitu Dr. Vegapunk. Sepertinya Vegapunk adalah orang yang juga tidak suka dengan para Tenryubito. Masa lalu Vegapunk diceritakan merupakan sosok yang peduli terhadap orang lain di kampung halamannya. Dia membantu mereka dengan penemuan-penemuannya, dan ketika tidak bisa membantu mereka karena keterbatasan dana, lalu Vegapunk langsung bersedih. Saat Vegapunk mengetahui satu-satu kebusukan pemerintah dunia dan Tenryubito, membuatnya langsung merasa tidak nyaman. Tapi mau tidak mau Vegapunk tetap bekerja kepada pemerintah dunia di bawah tekanan tentunya guys ya. Fujitora tentunya mampu mengetahui sebenarnya apa yang terjadi terhadap Vegapunk yang membenci pemerintahan dunia, terlebih khusus Tenryubito. Maka dari itu mereka berdua pun menjadi akrab dan pada akhirnya mereka sama-sama kompak untuk bersatu dalam menggulingkan Tenryubito.
Unit SSG yang diciptakan oleh Vegapunk sepertinya merupakan rencana konspirasi yang diciptakan oleh Fujitora dan Dr. Vegapunk. Memang menciptakan dari unit SSG adalah ide dari pemerintahan dunia. Namun Vegapunk dan Fujitora menemukan ide untuk membuat program khusus yang ditanam di unit SSG. Program khusus tersebut tentunya unit SSG nantinya hanya akan mematuhi perintah dari Vegapunk lebih dari siapapun. Jadi meskipun saat ini unit SSG dapat mematuhi pemerintahan dunia, nanti pada saatnya tiba unit tersebut dapat menjadi lawan yang sangat merepotkan untuk pemerintahan dunia, dan hal ini merupakan senjata yang sempurna untuk menggulingkan Tenryubito. Seperti yang diketahui bahwa unit SSG ini dapat membelah gunung dalam satu kali tebasan di Amazon Lily. Ini menandakan bahwa unit SSG ini mempunyai kekuatan yang sangat besar dan hebat tentunya, agar dapat berguna di masa depan untuk melawan pemerintahan dunia secara langsung. Dan tentunya untuk menggulingkan Tenryubito yang begitu kejam guys ya. Saat ini unit SSG ini diperintah untuk memburu para bajak laut dan orang-orang yang menantang angkatan laut seperti pasukan revolusioner. Pasukan revolusioner ini sangat membenci pemerintahan dunia. Dan diam-diam Fujitora pun dan Vegapunk menyetujui tujuan dari pasukan revolusi ini. Dan sepertinya pada saat di Marejoice, Fujitora sempat berbicara dengan Sabo. Fujitora pun mengatakan bahwa dia juga berkeinginan untuk menggulingkan Tenryubito. Mungkin awalnya Sabo tidak percaya, tapi setelah ada beberapa hal yang mereka bicarakan, Sabo pun percaya dan setuju dengan rencana Fujitora. Ini pun menjadi alasan mengapa Sabo berpisah dengan para komandan pasukan revolusio yang lain. Dan ini menandakan bahwa Sabo bertemu dengan Fujitora di tempat yang tidak ada saksi. Di chapter 1060 ini Sabo berada di kerajaan Lulusia, dan kerajaan ini pun terkena serangan yang dahsyat dari Im-sama. Dan kekuatan Im-sama pun ini dilapisi dengan haki yang sangat kuat, sehingga kemungkinan besar Sabo akan terkena serangan ini. Dan Sabo pun mengalami kritis sehingga kemungkinan tidak selamat. Tapi jika serangan Im-sama ini merupakan serangan yang tidak dilapisi dengan haki ataupun serangan dari senjata biasa, kemungkinan Sabo akan selamat karena Sabo pengguna dari buah iblis bertipe Logia. Selain itu ada hal yang menarik juga tentang Kuma. Kuma telah diprogram oleh Vegapunk untuk melayani Tenryubito. Tapi pada saat Kuma dibawa ke markas pasukan revolusi, dia mengatakan bahwa siap menjadi pelayan Dragon. Padahal ingatan Kuma ini belum kembali, tapi dia mau menuruti perkataan Dragon. Sepertinya Vegapunk sengaja memprogram Kuma. Selain menuruti dan melayani Tenryubito, Vegapunk juga memprogram agar Kuma mau menuruti perkataan dari Dragon, sang pemimpin pasukan revolusi. Di perang akhir nanti, pasukan yang dibentuk oleh Fujitora akan mulai beraksi. Jika pasukan revolusi akan memerangi pemerintah dunia dari luar untuk menggulingkan Tenryubito, maka Fujitora akan melakukannya dari dalam bersama dengan beberapa angkatan laut yang lain. Bersama dengan Vegapunk, dengan penemuannya termasuk unit SSG yang telah diprogram khusus olehnya. Pada masa depan nanti, saat setelah Tenryubito digulingkan dan diganti dengan sistem pemerintahan dunia yang baru, maka pada akhirnya Dragonlah yang akan memimpin pemerintah dunia dengan idealisme yang tidak kocar-kacir seperti saat ini. Dragon akan menggantikan Im-sama, sedangkan Fujitora menjadi Fleet Admiral yang baru menggantikan Akainu. Nah, itu tadi teori dari rencana besar Fujitora dan Dr. Vegapunk serta Sabo guys ya. Jika kalian punya teori lain silahkan tulis di kolom komentar guys. Terima kasih guys.